Tahu, setelah pembicaraan dengan seluruh keluarga besar, acara pernikahan ketiga anak Luna akan dilaksanakan seminggu lagi. Luna mengatakan lebih cepat lebih baik dan masalah persiapan mereka hanya perlu mencocokkan pakaian. Acara akan dilaksanakan dalam 3 hari dengan resepsi dan acara besar-besaran untuk seluruh keluarga, kerabat dan teman-teman serta karyawan di perusahaan park, serta orang penting lainnya. Kini semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk acara pernikahan ketiga pasangan calon pengantin. Waktu terus bergulir, semuanya sangat bersemangat dengan seluruh persiapan pernikahan. Joy berdiri di lantai 2 menatap ke bawah. Semuanya sedang sibuk mengurus pernikahan anak-anak keluarga Park. Wanita itu menekan perutnya yang terasa perih. Dia masih saja belum memberitahukan penyakitnya pada yang lain. Mereka tidak boleh tahu aku tidak bisa merusak kebahagiaan ini. Ini sangat sakit. Bukannya dokter itu bilang kalau setelah makan obat rasa sakitnya akan berkurang. Tapi kenapa ini semakin menjadi-jadi? Gumam Joy yang mulai merasa kesakitan lagi. Joy berlari ke kamar, dia mual akibat penyakit yang dideritanya. Segera wanita satu anak itu masuk ke kamar mandi dan lagi-lagi memuntahkan isi perutnya. Huek, uhuk, uhuk, Joy tampak kesakitan, dia muntah berkali-kali bahkan sampai pakaiannya basah karena keringatnya bercucuran. Aku harus sembuh, keluargaku masih butuh diriku. Aku harus kuat, ucapnya menguatkan dirinya sendiri. Wanita itu berdiri meski dengan kedua lutut yang mulai gemetar. Dia berjalan menuju lemari dalam ruangan itu mencari kotak obatnya. Obatku di mana ya? Joy mencari kotak obatnya, seingatnya terakhir kali dia mau minum obat, dia meletakkannya di tempat semula, tetapi kini kotak obat itu hilang. Joy terus mencari dengan panik, wajahnya pucat, rasa sakit di perutnya mulai terasa lagi. Seingatku aku meletakkannya di sini tapi kenapa tidak ada? Ucap wanita itu. Joy terus mencari dan mencari tapi tidak juga ketemu. Cari ini sayang. Suara Pasco terdengar dalam ruangan kecil itu. Dia berdiri sambil mengangkat kotak obat milik Joy dan tangannya yang lain menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Joy terkejut, dia berbalik dan melihat Pasco memegang kotak obatnya. Kenapa ada di kamu? Berikan padaku ini vitamin. Ucap Joy, dia benar-benar gugup. Wajahnya pucat ketakutan saat melihat ekspresi datar suaminya sambil mengangkat kotak obat miliknya. Joy mengambil kotak obat itu dari Pasco dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Apa isinya? Tanya Pasco. Sebenarnya dadanya sudah bergemuruh. Ingin sekali ia memeluk istrinya dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Namun dia harus tenang agar Joy tidak panik. Vitamin? Ya, ini vitamin. Ucap Joy sambil tersenyum kaku. Siapapun yang lihat bisa tahu kalau wanita itu berbohong. Lalu ini apa? Tanya Pasco sambil mengangkat kertas hasil pemeriksaan kesehatan Joy. Mata Joy terbelalak saat melihat Pasco mengangkat kertas itu. Jantungnya berdegup kencang antara takut kena marah, takut suaminya kecewa, sedih dan khawatir bersatu dalam pikiran dan hatinya. Itu? Joy terdiam. Tak bisa menjawab lagi. Kenapa tidak bilang padaku, Joy? Kenapa kau tidak bilang kalau kau sakit? Ucap Pasco dengan nada sedikit membentak. Dia berusaha menahan dirinya agar tidak marah dan memperkeruh suasana. Aku? Itu bukan apa-apa, hanya sakit sedikit, tak perlu khawatir. Aku makan obat kok, jawab Joy. Pasco benar tak bisa berkata-kata apa lagi. Dia berjalan dan menarik istrinya ke dalam pelukannya. Dia tahu Joy tak ingin membebani orang lain, tapi untuk masalah seperti ini, Joy harus terbuka karena kanker bukan masalah yang kecil. Pasco memeluk istrinya dengan erat. Kenapa diam sayang? Kenapa kau tidak bilang? Seharusnya kau bicara, ucap Pasco, dia benar-benar khawatir. Joy menangis terseduh-seduh, dia memeluk erat suaminya mencengkram kemeja pria itu. Rasa sedih dengan kenyataan yang harus dihadapi membuatnya terpuruk. Maafkan aku takut. Hiks, aku benar-benar takut. Wanita itu menangis sampai sesegukan. Jujur saja menjadi salah satu pasien pengidap kanker membuatnya takut akan hari esok yang dia hadapi. Pasco memeluk istrinya dengan erat. Yang dia khawatirkan adalah kondisi kesehatan mental istrinya.
Dia takut Joy terpuruk dan malah depresi dengan penyakit yang dideritanya. Hus, tadi yang perlu ditakutkan sayang, kamu bisa melaluinya. Sudah kubilang jika terjadi sesuatu beritahukan padaku. Kalau kamu seperti ini kamu justru membuatku semakin takut sayang. Kanker bukan penyakit main-main, ucap Pasko sambil menatap wajah istrinya. Maaf, aku takut. Aku takut kalian jadi khawatir dan kesulitan karena diriku. Aku takut, aku benar-benar takut. Tidak bisa sembuh. Hiks, aku memikirkannya banyak hal belakangan ini. Bagaimana nanti kamu dan Jacob bertahan kalau aku meninggal? Hiks, aku... Jangan bicara yang tidak-tidak, Joy. Kau pasti sembuh. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau bisa sembuh, sayang. Ini masih stadium 1. Dengan pengobatan kau bisa segera pulih. Ucap Pasko. Aku tidak suka mendengar kata-katamu. Kalau kau tahu kami butuh dirimu, maka jujurlah dengan keadaanmu. Ucap Pasko dengan tegas. Joy menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku. Hiks, aku ketakutan. Aku benar-benar tak bisa berpikir dengan baik. Ucap Joy. Pasko mengusap air mata istrinya. Dia juga sedih tapi dia harus menjadi suami yang kuat di saat seperti ini. Tenang, semua akan baik-baik saja. Kita hadapi bersama sayang. Kita hadapi bersama, kau pasti akan membaik. Ucap Pasko. Uhuk, huek. Joy kembali mual, perutnya terasa sangat sakit. Dia berlari ke wastafel dan muntah-muntah lagi. Pasko berusaha tenang, dia menepuk-nepuk punggung istrinya yang tampak sangat kesakitan. Khawatir, tentu saja Pasko khawatir. Dia takut istrinya semakin parah, tapi dia tak mau menunjukkan rasa khawatirnya. Dia berdiri di samping istrinya dan memberi kekuatan pada istrinya. Sudah? Tanya Pasko dan Joy mengangguk. Kau sudah minum obat? Tanya Pasko. Belum, ini waktunya, ucap Joy. Ayo keluar dulu, jangan menyembunyikan obatmu di sini lagi, ucap Pasko sambil menuntun istrinya. Terima kasih, ucap Joy dengan nada lirih. Tenang sayang, kau akan baik-baik saja, ucap Pasko. Pasko membantu Joy, dia menyiapkan obat wanita itu. Joy dengan cepat menenggak obat-obatan yang sangat banyak itu. Rasanya sangat sakit setiap kali dia harus menenggak pil itu. Kita periksa sekali lagi ya sayang, setelah itu kau harus mendapatkan perawatan terbaik, ucap Pasko. Baiklah, tapi apa boleh Otnel yang merawatku? Aku tidak yakin dengan dokter lain ini. Joy menunjuk obatnya. Aku sebenarnya tidak yakin dengan obat-obatan ini. Aku lebih tenang kalau Neil yang periksa, ucap Joy. Baik, kalau begitu kau istirahat sebentar ya. Aku akan panggilkan yang lain, ucap Pasko. Apa kau akan memberitahu mereka? Tanya Joy. Harus sayang, mereka semua berhak tahu, ucap Pasko. Baiklah, tapi aku takut Diandra dan Ara shock. Mereka sedang hamil, ucap Joy. Tak perlu khawatir, aku akan mengatakannya pelan-pelan. Kau istirahat saja ya, ucap Pasko lagi. Terima kasih, balas Joy. Pasko tersenyum, dia membantu istri berbaring, lalu memperbaiki selimut istrinya. Tidurlah dulu, kau harus banyak istirahat, ucapnya.